Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik teman-teman, pagi ini saya mau membahas tentang saham IPO. Ini berkali-kali saya sudah sampaikan di pasar, tetapi supaya Anda ingat lagi dan mengerti dan sadar pada saat Anda membeli saham perdana IPO. Oke, pada saat IPO, ya, apa yang dijual perusahaan itu ada dua bentuknya, saham fixed allotment dan pooling. Jadi kalau fixed allotment, jadi kalau IPO-nya 200 miliar, jadi kalau 200, contoh 100 miliar aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. 100 miliar berarti poolingnya dibeli market itu 15 sampai 25%. Jadi kalau dia oversubscribe di atas 25 kali, poolingnya boleh dilepas 25%. Berarti 25 miliar yang akan dilepas ke pooling dalam bentuk Anda beli melalui IPO. Anda antri, Anda dapat 25 miliar. Sisanya 75 miliar itu fixed allotment. Nah, itu dibeli sama siapa? Fixed allotment tentunya dibeli oleh block investor ataupun small block investor ataupun konsorsium mereka. Jadi Anda udah tahu sekarang, saham ini dari 100%, 70% itu milik founder share ataupun emiten memiliki 70% founder share, 30% inilah yang dilepas di pasar. Dan 30% ini itu terbagi dua tadi, fixed allotment dan pooling. Nah, sekarang pooling kelihatannya yang membeli itu melalui IPO kelihatannya retail. Ya memang secara teori retail yang order, retail yang membeli. Tetapi di situ ada yang namanya bandar pooling. Ya, jadi kita buka-bukaan aja tentang market supaya Anda itu nggak diberi atau disuapin informasi yang salah. Nggak ada. Retail membeli sampai 25 miliar, retail membeli semua pooling itu nggak ada. Itu yang ngeborong sudah pasti bandar pooling. Dan di Indonesia itu ada 4 bandar pooling besar, ya. Kelompok mereka juga ada. Nah, sekarang bandar pooling udah beli 25 miliar. Kemudian blok investor udah beli 75 miliar. Berarti saham ini dipegang oleh dua parti. Retail hanya sedikit. Nah, pada saat H-2 sebelum pencet bel, emiten udah dapat duit tuh dari pooling dan dari fixed allotment. Duit masuk 100 miliar ke emiten. Keep dong emitennya, alhamdulillah IPO sukses, dapat 100 miliar. Nah, sekarang 100 miliar saham itu berada di tangan market maker, liquidity provider, block investor itu biasanya mereka liquidity provider atau bos daripada lapak tersebut lah. Di pasar itu dia yang kontrol. Kemudian bandar pooling, dan yang ketiga retail. Nah, liquidity provider sebagai bos daripada lapak tersebut, biasanya minggu pertama, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan pertama mereka nggak main dulu. Mereka lihat dulu. Karena apa? Tidak ada aturan, tidak ada perjanjian, tetapi ada yang namanya konsensus. Ya biarinlah bandar pooling untung dulu. Jadi biasanya setelah pencet bel, yang main itu bandar pooling. Bandar pooling mau naikin 7 hari, mau naikin 14 hari, mau naikin 3 minggu, 4 minggu. Setelah itu dibanting, itu suka-suka mereka. Mereka mau untung berapa? Modal udah pasti 25 miliar tadi kan? Ya kalau mereka mau untung 100%, ya mereka harus untung 25 miliar juga. Setelah mereka jual, pasti rontok. Dan Anda retail, Anda juga harus tahu, Anda juga harus jualan juga.
Jadi mindset Anda itu harus berubah. Jadi jangan Anda pikir Bandar Kuling mau naikin setinggi langit, nggak akan. Karena Bandar Kuling takut sama yang namanya block investor. Block investor masih pegang barang 75M. Nah kalau dia tarik sampai di langit harganya, diguyur sama block investor ataupun market maker yang punya lapak di situ, selesai. Ya, selesai hidup Bandar Kuling. Jadi Bandar Kuling itu kerjanya kan dia pindah, tiap minggu dia pindah dari lapak A, lapak B, lapak C. Jadi ya dia untungnya juga nggak gede-gede. Ya 25 miliar kalau untung 30 miliar, 25 miliar, untung 10 miliar, oke lah dia jual. Yang penting cuan bungkus, pindah lapak lagi. Nah sekarang pertanyaannya, Anda retail mau buang di hari berapa? Ya, mau buang di hari berapa? Ya kalau Anda nggak ngikutin 7 hari dia udah naik arah terus Anda nggak jual, Anda harus tahu setelah pencet bel semua mekanisme pasar itu diserahkan kepada pasar. Jadi pasar yang menentukan. Nah, dalam artian di sini ya tentu market maker ataupun liquidity providernya. Jadi Anda harus tahu kondisi di Indonesia, kondisi di pasar saham lainnya juga sama. Jadi di pasar itu ada yang godfather-nya, liquidity provider, ada market maker konsorsium, ada Bandar Kuling, ada retail. Jadilah retail yang cerdas. Jangan retail yang tamak. Jangan berharap ini akan dikerek sampai langit. Enggak. Bandar Kuling ataupun bandar saham ataupun market maker yang memegang lapak, mereka tidak menghitung tingginya harga. Mereka menghitung percentage. Jadi kalau mereka untung 100%, mereka udah exit. Untungnya udah gede. Kenapa? Mereka main volume, main gede. Jadi bukan seperti Anda modal 10 juta, berharap untung 100 juta. Itu mimpi. Ya, mimpi di langit kayak gitu. Jadi yang saya sampaikan hari ini fakta saham-saham IPO, dan hari ini mungkin juga ada IPO baru ya, apa kodenya kalau nggak salah PADA atau apa ya, IPO baru ya. Anda ingat kalau Anda punya sahamnya hari pertama dia udah terbang, kebetulan dia papan pengembang, dia udah terbang 30%, go exit sebelum Bandar Kuling keluar. Nah, kalau market maker atau liquidity provider penjaga lapak itu santai. Dia tunggu semua muntah, dia tunggu semua rontok. Kalau di papan akselerasi dia tunggu dulu sampai 12 perak, 14 perak baru dia serok. Kalau yang papan pengembang dia tunggu dulu sampai digocap baru dia serok. Baru dia otomatis gulung sendiri. Jadi Anda jangan terjebak lagi. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.